semangat 45 itu yang harus kita semangati sekarang ini untuk menggayuh apa kekuatan kita yang selama ini hilang. Bukan 500 tahun lagi, itu 500 tahun di saat Majapahit ke Republik. Jauh sebelum itu agama pertama masuk, misalnya kalau agama Hindu, Buddha itu berapa tahun, berapa abad. Islam, Kristen masuk. Nah, baru menjelang Islam Demak inilah terhitungnya waktu masa 500 tahun hitungnya. Jadi sudah beribu sebenarnya. Jadi kenapa bangsa kita jadi sakit-sakit? Karena sudah menghilangkan, tidak memakai lagi ajaran leluhurnya. Maka untuk mengembalikan adat budaya kita menjadi bangkit lagi, untuk membalikan Nusantara ini, bangkit Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia. Satu, kalau rumah itu pondasinya harus kuat. Lah pondasi kita ini hancur di tahun 65. Jadi Pancasila yang kita pakai sekarang ini adalah Pancasila yang palsu. Sejak 65 oleh Soeharto sudah dihancurkan atas titipan para kapasitas Katolik Barat. Ya. Kalau ingin nanti saya bisa buka itu apa itu Pancasila. Oke. Ya, baik. gitu. Baik. Baik saudara-saudari Nusantara terkasih, kita sudah menyimak paparan dari tiga narasumber awal kita. Ada Mbah Gatot, Kang Arif Lunardi, dan baru saja Mbah Harjo menyampaikan dari perspektif masing-masing. Kita masih di Sarasehan Budaya Nusantara Wening Manunggal. Tema kita tentang Bang Bangus Rahino Semburat Cahyo Wening Nuswantara. Saya juga tergerak melihat Mbah Ngidung karena tergerak tentang ini luar biasa kita bisa berkumpul ini karena juga semangat dari para milenial yang ada di belakang kamera ini semua, yang mereka punya kerinduan jiwa, dan saya yakin itu adalah kerinduan jiwa Satrio Piningit di dalam batin mereka masing-masing yang patut kita syukuri. Ya. Sapantoro mating Allah Kya tumilah nyawiji mana suci. Suci pikir lan lelaku, laku ening jiwangga, jejak leres laras raga jiwa luhur, jumbuh cipta rasa karsa, pasrah sumelehing Sewantenipun aregen. Alhamdulillah. Matur sembah. Menawi mboten lepat menika tembang pangkur. Kasinggihan, Mbah. Panjenengan langkung pirsa. Matur Pangkur. nuwun. Ya. Jadi kerinduan jiwa inilah yang membuat kita semua berkumpul. Dan tadi Mbah Gatot sudah menyampaikan sejarah yang luar biasa. Sebelum nanti masuk kepada sedulur-sedulur yang akan bertanya, sedikit saya resume bahwa
kita ingat yang disampaikan Mbak Gatot bahwa kita dulu ada dalam masa pencerahan, kemudian masuk dalam kegelapan, kemudian cerah lagi. Ini saya pikir adalah sesuatu yang sifatnya adalah sunatullah, sesuatu rumus alam, bahwa kadang kita bangun, kadang kita tidur, lalu kita bangun, dan bangun berikutnya adalah dengan kesadaran yang lebih luar biasa lagi, kesadaran yang lebih wening lagi, kesadaran yang membuat kita akhirnya tahu jati diri kita, sebagaimana Kang Arif tadi dikatakan, sebagai bangsa pilihan Gusti, bangsa yang akan menjadi mercusuar dunia sesuai kodrat hukum Gusti. Nah, untuk itu maka perlu memunculkan Ratu Adil, yang Ratu Adil itu sendiri bukan di mana-mana. Dia adalah Satrio Piningit yang tiada lain adalah jiwa kita masing-masing. Secara gampangannya, pemimpin yang baik lahir dari rahim rakyat yang baik. Ketika rakyat masing-masing diri individu melakukan proses kaweningan, kejernihan, menuju satu jiwa yang semakin punya kesadaran langit yang tinggi dan suci, maka otomatis dari rahim rakyat itu akan muncul seorang ratu, seorang pemimpin yang berkualitas seperti Mbah Gatot tadi katakan, Puntadewa, getih putih, di mana pemimpin itu lahir dari individu-individu di masyarakat yang sudah tuntas. Mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka sudah jernih secara energi, jernih secara emosi, jernih secara pengetahuan, dan jernih secara karma. Karena masing-masing kita pasti mengalami proses-proses pendewasaan dan penjernihan dalam kehidupan. Nah, untuk itu mari kita dengan kejernihan batin, wening manunggal tadi, membaca sejarah bangsa Nusantara pilihan Tuhan ini dengan juga semakin jernih. Semakin meyakini bahwa sesungguhnya kita berproses dalam satu jiwa. Ya, bahwa kita sesungguhnya, dikatakan Kang Arif, makin yakin dalam skop kecil justru akan semakin luar biasa. Karena apa? Menurut teori DNA, ya, teori DNA, hal yang kecil itu menjadi prototipe bagi hal yang lebih besar. Sehingga apapun yang dilakukan kita dalam skala kecil ini, ya, bahkan dalam kesendirian kita, apabila kita melakukan itu dengan proses kaweningan, kejernihan yang semakin baik, itu pengaruh atmosfernya, vibrasinya akan menggetarkan semesta. Maka mari samudra di dalam sarasehan budaya Nusantara Wening Manunggal ini kita senantiasa dukung dan senantiasa kita jadikan sebagai arena silaturahim di antara kita. Ini resume awal saya, dan selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman, sedulur-sedulur semua yang di sini yang mau bertanya, monggo. Sebelumnya kita berikan kesempatan, ada salah seorang saudara kami sesepuh yang juga ini pas alhamdulillah pas bisa rawuh panggil wonten Malang nih Pak Agus. Nih Pak Agus, mbok pilih ada sesuatu rentet batin yang mau di-sharekan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Pak. Sebelumnya saya ucapkan salam. Saya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka. 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 Terima kasih. Dengan saat yang diberikan kepada saya. Ini nama lengkap saya Bagus Sampurno. Dipanggilnya Agus. Baik, memang kalau nama itu
Sebetulnya banyak. Ya, tapi ya cukup yang ini aja gitu. Di lain tempat mungkin lain nanti. Gitu. Memang dalam hal ini tentang Nusantara atau Indonesia, memang nama Indonesia itu sendiri itu yang memberikan, justru kita harus berterima kasih sama orang Belanda. Seorang Belanda itu memberikan nama Indonesia, itu orang Belanda. Kenapa? Karena saya juga lama tinggal di sana, jadi saya juga bergaul dan mengerti lah yang itu. Jadi kenapa? Memang kalau kita ini saya kembali hanya sekedar wawasan tentang Indonesia merdekanya aja dulu ya. Saat kemerdekaan. Kok ke belakangnya terlalu jauh nanti. Begini. Di saat kemerdekaan kenapa negara ini dinamakan Indonesia, yang tadi Nusantara. Bahkan sebelumnya itu ada Dirgantara, dan sebagainya sampai Nusantara, baru Dirgantara Indonesia. Jadi begini, sebetulnya Republik ini atau NKRI ini dibangun atas prakarsa atau kesemangatan raja-raja Nusantara untuk membangun satu negara yang bernama Republik, yaitu Indonesia. Itu raja-raja Nusantara yang menitipkan kepada kebetulan, bukan kebetulan juga itu kan, kepada Sri Paduka yang mulia Soekarno. Kenapa demikian? Ya, karena orang tahu itu yang dulu nama kecilnya Kusno ya, menjadi Soekarno karena pada waktu beliau sering sakit, akhirnya digantilah nama Soekarno. Jadi apa kata Soekarno ini? Karena Raden Mas, seorang bapak, sebenarnya bapak angkat gitu ya, ini memberi nama apa, kok Pandowo Limo sudah punya nama semua ini kok kurang pas, tapi ada yang tersembunyi. Apa? Saya beri nama Karno, saudara tuanya dari Pandowo kan? Ya. Itu ditambah Su, awal Su, jadi Soekarno itu nama beliau. Nah, dan beliau ini diserahkan kepada beliau untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Tentunya kalau beliau ini sampai pakai nama Sri Paduka yang mulia, itu hanya nama-nama raja-raja Nusantara. Tapi beliau kok memakai nama ini? Ya pastinya ke sana. Cuma manusia kita yang saat ini tidak mau berpikir lebih jauh bahwa nama itu mengandung arti. Nah, ini tidak diwaspadai orang sekarang. Itu pun sebetulnya hanya untuk persembunyian beliau juga. Dari Kusno ke Soekarno itu hanya itu banyak nama tadi. Nah, setelah beliau yang memimpin Indonesia, singkat cerita memimpin Indonesia ini, maka diberilah dasar-dasarnya dulu, yaitu tadi persiapan untuk ini harus punya dasar negara apa, Pancasila dan sebagainya. Makanya beliau mengatakan ku hantarkan bangsa ini sampai ke pintu gerbang kemerdekaan, hanya sampai pintu gerbang kemerdekaan. Kenapa? Berarti beliau ini sudah tahu bahwa pada saatnya beliau sudah akan lengser gitu. Nah, dari sinilah Paduka yang mulia itu lengser tepat di usia jabatan menginjak 21 tahun. Kenapa demikian? Kok bisa tahu beliau? Karena ada satu yang tersembunyi. Pada waktu seorang raja Surakarta Hadiningrat PD10 itu mengatakan, kamu boleh menjadi raja besar ya, tapi mengsa umure aksara 20. Nah, Sabdo Pandito Ratun seorang raja 20 mancik 21 selesai. Dan beliau kenapa waktu itu tidak mau mengerahkan pasukan juga? Kalau mengerahkan menang kok dalam Bersa 65. Beliau mengatakan, negara ini sudah saya bangun dengan susah payah, berkorban segala macam, masa mau saya rusak sendiri?
biarlah rakyatku hidup corona boleh hancur, tapi Indonesia harus tetap berdiri. Itu semangatnya dia yang wajib dan harus kita semangati juga. Jer Basuki mau Beo itu punya Jawa Timur ya. Jadi kita jangan ragu-ragu lah untuk republik ini, berjuang sampai titik darah penghabisan, nyamlayan bukan apa-apa. Karena udah dicontohkan para leluhur kita, nggak takut kok melawan siapa yang akan menghancurkan. Jadi yang kita harus semangati itulah. Kenapa saya ambil temanya selama menjelang kemerdekaan, yaitu namanya semangat 45 itu yang harus kita semangati sekarang ini untuk menggayuh apa kekuatan kita yang selama ini hilang. Bukan 500 tahun lagi, itu 500 tahun di saat Majapahit ke Republik. Jauh sebelum itu agama pertama masuk, misalnya kalau agama Hindu, Buddha itu berapa tahun, berapa abad. Islam, Kristen masuk. Nah, baru menjelang Islam Demak inilah terhitungnya waktu masa 500 tahun hitungnya. Jadi sudah beribu sebenarnya. Jadi kenapa bangsa kita jadi sakit-sakit? Karena sudah menghilangkan, tidak memakai lagi ajaran leluhurnya, maka terkena hukum. Jadi hukuman dijajah ini, dijajah bangsa ini, itu hukuman bagi bangsa kita yang sudah melukan ajaran-ajaran leluhurnya. Nah, ayo kita supaya nggak hukum, ayo kita ambil lagi, jangan takut untuk melawan yang tidak senang dengan apa yang jadi adat budaya Nusantara ini. Itu. Jadi sampai hingga saat ini saya ini tidak lepas dari ke gunung. Kok Mas Arief tahu persis? Sampai-sampai kok teman saya mencari saya di rumah tidak pernah ada. Jadi tanya ke teman lainnya lagi, baru bisa ketemu gitu loh. Nah, saya tidak pernah di rumah, Pak. Semuanya bukan kebetulan, semuanya sudah ada yang mengatur. Nah, hidup kita sendiri, urip itu yang mengatur. Nah, urip ini kalau dalam bahasa asingnya itu yang disebut Gusti Allah, yang disebut Tiang kata orang Cina, Kut kata orang Amerika. Itu. Baik, Pak Agus. Masih ada lagi barangkali setelah itu kita ya. Jadi untuk melanjut tadi semangat seorang Bung Karno itu harus kita semangati. Kenapa? Yang dia pegang memang betul-betul Pancasila. Pancasila ini kenapa kita hancur? Untuk mengembalikan adat budaya kita menjadi bangkit lagi, untuk membalikan Nusantara ini, Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia. Satu, kalau rumah itu pondasinya harus kuat. Lah pondasi kita ini hancur di tahun 65. Jadi Pancasila yang kita pakai sekarang ini adalah Pancasila yang palsu. Sejak 65 oleh Soeharto sudah dihancurkan atas titipan para Katolik Barat. Kalau ingin nanti saya bisa buka itu apa itu Pancasila. Oke. Ya, Baik. gitu. Baik.